Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tentunya kita memasuki bulan baru, yaitu bulan Maret. Dan readingan saya ini saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau untuk tanggalnya tanggal 2, tanggal 3 sampai batas waktu tanggal 4 ya. Tentunya di bulan baru memasuki bulan Maret 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti akan saya deteksikan kebenaran apakah yang akan terungkap. Sekali lagi untuk temanya, kebenaran apakah yang akan terungkap. Biar tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengacak, karena saya kan nggak tahu nama kalian. Nah ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas energinya mengacak ya. Nah seperti itu ya. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya, nanti saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang merasakan tepat, merasakan akurat ketika konsul secara pribadi. Ketika ada kesulitan, biar nanti saya memberikan sebuah solusi-solusi untuk pembukaan auranya. Kira-kira seperti itu ya. Next lanjut seperti setelah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Gemini. Di sini ada Leo, artinya Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Leo dulu. Ini Leo, kartu asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk 5 koin. Ada 5 koin, terus ada seperti orang yang membawa tongkat ya, sama seorang perempuan yang berada di depan. Terus dikonfirmasi sama muncul petunjuk 7 tumbuhan koin, seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin.
Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Leo ya tentang asmara. Ini kelihatannya asmara sahabat Leo masih ada sedikit problem ya. Kelihatannya masih ada beberapa kendala yang akan kalian hadapi ataupun yang nantinya akan kalian hadapi di sini. Gitu. Karena saya menangkap di sini sepertinya kurang bisa kurang bisa mencapai tahap stabil ya. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling mengerti. Ini kelihatannya masih ada beberapa kekurangan yang kalian rasakan di sini. Makanya di sini saya mengatakan bahwa sahabat Leo kelihatannya asmaranya masih lagi kurang baik-baik saja dan butuh untuk diselesaikan. Nah, di sini jelas mungkin ada ada kekurangan, ada kelebihan ya mungkin dari pasangan kalian ada kekurangan ya kalian apapun itu ya kalian harus mau menerima di sini sobat. Artinya ya mencoba untuk mengalah lah ketika kalian ingin mempertahankan. Karena saya menangkap di sini yaitu tadi loh asmara Leo kelihatannya kurang lancar di sini. Gitu, sedikit bermasalah. Cuman di sini Leo jangan sampai salah jalan ya ataupun jangan sampai salah arah ketika ingin adanya suatu kestabilan. Maksud saya itu cara untuk menyelesaikan, cara untuk menyikapi asmara kalian kok kenapa kok belum bisa mencapai stabil, kok masih ada beberapa masalah ya ataupun masih ada banyak masalah ya. Maksud saya di sini jangan sampai salah jalan itu ya kalian harus bisa peka seperti dalam batin kalian ataupun feeling kalian ataupun intuisi kalian. Kalian harus peka. Artinya apa ya? Kalian harus merasakan ini masalah yang terjadi ya. Sampai kalian itu merasakan kok kurang stabil, masih banyak problem. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Nah, sikapi dengan intuisi seperti yang barusan saya jelaskan. Karena di sini jelas ya, kelihatannya ini di luar logika. Asmara yang menembak kalian, asmara yang membuat kacau, ini kelihatannya bukan masalah logika, tapi di luar logika. Sebetulnya kalian itu banyak keberuntungan untuk sahabat Leo, untuk masalah asmara. Sebetulnya sih seperti itu. Kenapa saya kok mengatakan ini sebetulnya banyak keberuntungan, tapi sahabat Leo ini kok menghadapi beberapa masalah di sini? Ya karena memang ada suatu dinding penghalang sobat gitu loh. Ada dinding penghalang. Ketika mungkin dinding penghalang itu sirna, insya Allah kepositifan, kerasikan itu akan akan menaungi kehidupan asmara kalian di sini. Akan stabil, akan bahagia. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti saya deteksikan. Dikonfirmasi muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Nah, saya tadi mengatakan asmara sahabat Leo ini kenapa masih bermasalah, karena jelas di sini kartu konfirm juga mengatakan bahwa kalian itu terkadang sedang adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran, adanya suatu kefokusan kapan akan ada kestabilan, kapan ada kebahagiaan seperti yang saya harapkan. Artinya apa? Artinya di situ bahwa menandakan bahwa kalian tuh ya sedang bermasalah gitu loh. Karena kalian adanya renungan, adanya suatu kefokusan atau suatu pemikiran agar bisa stabil. Nah, berarti secara logika di sini ditarik kesimpulan bahwa memang asmara sahabat Leo masih perlu banyak dibenahi di sini. Kira-kira seperti itu. Entah ini mungkin masalah yang kemarin atau dulu belum selesai, sampai di 3 hari ke depan pun ini kelihatannya belum selesai di sini. Makanya di sini banyak sahabat Leo yang terkadang itu ada suatu pemikiran itu, renungan kapan bisa selesai masalah ini. Kapan saya bisa menemukan kestabilan, kapan saya bisa menemukan harapan asmara seperti yang saya inginkan. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di sini sahabat Leo disarankan apapun yang terjadi ya kalian harus berani melangkah, selesaikan masalah. Nah, seperti itu. Anggap saja memang ketika kalian masih dihantam masa-masa sulit, anggap saja itu ya sebagai kalian menanam dulu lah ibaratnya sobat. Orang menanam itu kan soro gitu loh ataupun sengsara. Nah, anggap saja kalian menanam dulu tidak masalah, nanti ketika kalian sudah waktunya akan memetik hasil buahnya. Tapi tetap kita harus berproses. Tidak boleh kita menunggu santai, menunggu waktunya nanti akan baik sendiri. Ya, tidak bisa seperti itu sobat. Harus kalian netral, karena di sini jelas saya memberikan suatu kode bahwa yang menembak asmara kalian sehingga kacau di sini di luar logika. Selesaikan dengan energi, selesaikan dengan penetralan ataupun pembukaan aura. Di sini akan bagus kok. Seperti itu ya. Ya, kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 tongkat di sini ya. Itu ada 9 tongkat. 8 tongkat tertancap, 1 tongkat dipegang sama seseorang. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Leo ya. Kelihatannya ini hampir sama ya, secara pekerjaan ini kelihatannya banyak yang menghalangi di sini. Ketika mungkin Leo ingin adanya suatu keberhasilan, pencapaian target, terwujudnya harapan impian, ini kelihatannya banyak yang menghalangi kalian di sini. Banyak orang-orang toksik gitu loh.
Cuman di sini Leo jangan cuman bertahan ya. Kalau saya menangkap energi kartu, katanya banyak dari sahabat Leo yang sudah merasakan kok pekerjaan saya seperti ini, kok sulit mencapai stabil, sulit ada perkembangan peningkatan. Nah, tetapi kalian di sini masih bertahan, sahabat. Saya merasakannya seperti itu. Nah, saya rasa ketika memang kalian menyadari seperti itu ya, jangan cuma bertahan, sahabat di sini, tapi kalian harus berani mengambil tindakan gitu loh. Ya, mengambil sebuah tindakan, ya, ciptakan solusi. Nanti bagaimana untuk bisa lepas dari keterpurukan. Nah, ketika kalian mencoba di sini tetap bertahan dan bertahan, sahabat, meskipun kalian merasakan belum sulit target, sulit perkembangan, apalagi keberhasilan, kesuksesan, ya, nanti kalian akan susah sendiri di sini, akan terpuruk gitu loh. Seseorang yang bertahan itu tidak mungkin lama, sobat. Ya gitu loh. Beda. Seseorang yang bertahan plus terus ada suatu perlawanan, dalam arti perlawanan itu ya tetap semangat kita berjuang, semangat kita tetap mencari ide dan solusi agar lepas dari keterpurukan. Nah, beda lagi. Nah, itu akan ada suatu perbaikan. Tapi ketika kalian sudah merasakan pekerjaan ini kurang stabil ya, mungkin dalam arti sangat terpuruk, tapi kalian bertahan ya, suatu saat nanti kalian malah makin kesulitan di sini. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena saya mendapatkan petunjuk kan tadi Ace of Pentacles ini kunci konsum kalian. Ini artinya apa? Ya itu tadi. Ketika sahabat Leo ini sudah merasakan kok kurang ada kestabilan ya, susah meningkat ya karir atau pekerjaannya, bahkan banyak masalah. Nah, ketika kalian tetap memperjuangkan, bertahan plus berjuang ataupun diikhtiarkan lah di sini, ini akan kalian dapatkan Ace of Pentacles. Artinya apa? Keberuntungan besar ini sedang menanti sahabat Leo. Tergantung Leo sendiri. Apakah mau ada perubahan yang baik atau tidak? Kira-kira seperti itu. Ketika kalian ingin ada suatu perubahan yang baik, adanya peningkatan, adanya perkembangan di faktor pekerjaan ataupun karir, ya saran saya itu tadi, jangan bertahan, tapi boleh bertahan plus adanya suatu perjuangan dan diikhtiarkan, di sini akan bagus. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini kelihatannya beberapa keberuntungan ini sedang menunggu kalian ini, seperti itu. Karena di sini memang sulit masuk, ada suatu penghalang-penghalang di sini. Itulah makanya kurang bisa maksimal ini ya, pekerjaan ataupun karir. Oke, lanjut di masalah keuangan atau kerezekian. Ini Leo, sahabat Leo, kartu utama kali muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memandang koin. Konfirmasi muncul petunjuk Three of Cup, ada 3 orang sedang membawa cup itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Leo ya tentang keuangan. Ini yang bersama ya, seperti asmara di sini. Saya menangkap sahabat Leo kalau masalah keuangan ataupun kerezekian, di sini banyak dari sahabat Leo itu yang kelihatannya masih banyak ada suatu renungan ya di dalam diri kalian ataupun di dalam kehidupan kalian. Adanya suatu renungan, adanya suatu fokusan, adanya suatu pemikiran kapan akan bisa stabil, kapan akan saya bisa meraih kelancaran rezeki ya, terutama pemasukan yang lebih besar. Nah, itu yang sedang kalian harapkan. Jadi di sini jelas energi kalian mengatakan bahwa kalian adanya suatu pemikiran, ada suatu renungan dan adanya suatu keinginan yang kuat di sini agar bisa mencapai jadi tadi kerezekian yang lancar, pemasukan yang besar, kira-kira seperti itu. Ya, dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan ya, bisa saja ketika sahabat Leo ini memang ada suatu harapan, memang ada suatu keinginan, ketika kalian benar-benar masih mau berjuang lah ya, masih mau berusaha keras lah, insya Allah di sini kalian akan mendapat sebuah keberuntungan. Karena jelas kartu Three of Cup ini melambangkan bahwa bisa saja ini kalian akan dihantam sebuah kerezekian sahabat Leo di 3 hari ke depan ya, bisa saja dari dari kalian mungkin ada suatu perkumpulan ataupun apa, karena kan jelas faktornya rezeki itu kan dari berbagai macam arah sobat. Nah, salah satunya kalian sahabat Leo, insya Allah ini juga akan ada suatu hantaman rezeki ya, itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, kebenaran yang terungkap yang memasuki awal bulan Maret ya. Untuk asmara Leo di sini kelihatannya komunitas terbesar Leo ya kurang diuntungkan. Jadi masih banyak komunitas terbesar ini yang mempunyai Leo masih kesulitan, masih dihantam masalah, masih dihantam liku-liku. Ya mungkin
adanya suatu pembiaran juga di sini. Mungkin kalian merasakan kok saya banyak problemnya, banyak konflik di masalah asmara. Tapi kalian di sini kurang bisa cepat bergerak sobat gitu. Untuk bisa menemukan sebuah solusi bagaimana untuk memecahkan masalah di sini. Nah, seperti itu. Makanya saya kasih kode ya barusan. Ini kelihatannya harus diselesaikan secara energi sobat. Di situ. Ketika kalian selesaikan logika di sini gak bisa nyambung. Ketika kalian selesaikan secara energi ataupun mungkin diikhtiarkan ya, ataupun dibuka aura, insya Allah kerjakan kalian akan insya Allah dinding penghalang yang menghalangi kalian tentang masalah keberuntungan ini akan bisa pecah, akan bisa hancur. Ketika itu hancur, nah keberuntungan, kepositifan, perbaikan, perubahan itu akan menghantam kalian. Tadi kan saya mengatakan secara kartu, sebetulnya Leo ini banyak keberuntungan tapi terpending kalian, terhalangi oleh dinding penghalang. Itu harus di netral sobat biar hancur ya dindingnya. Jadi sekali lagi ini komunitas terbesar Leo masih kesulitan. Nah, ini terus masalah lanjut ya di pekerjaan ataupun karir. Di sini kalau saya menangkap ini justru kebalikannya. Ini komunitas terkecil yang diuntungkan. Komunitas terbesar kelihatannya masih mengalami beberapa kendala, masih mengalami beberapa kesulitan ketika pekerjaan ataupun karir kalian ingin maju pesat ataupun ingin ada sebuah peningkatan, ingin ada perubahan. Ini kelihatannya masih kesulitan karena ada suatu dinding-dinding penghalang, banyak masalah di sini kalian. Itu yang komunitas terbesar. Jadi sekali lagi komunitas terkecil yang diuntungkan. Ya, tetap apapun itu, entah nantinya di asmara, di pekerjaan, di keuangan, tetap kalian sendiri yang meresonetkan. Intinya kan gini, ada perkembangan tidak kalian di 3 hari ke depan. Ketika ada perkembangan ya kalian masuk ya komunitas yang yang energinya yang masih positif, itu lebih kuat. Nah, ketika kalian merasakan kok tidak ada perkembangan, ya berarti energi negatif kalian di situ lebih besar sobat. Pengertiannya di situ biar mudah dipahami. Ya sekali lagi, kalau masalah pekerjaan ini kebalikan asmara. Kalau asmara tadi ini komunitas terbesar ya kurang diuntungkan. Tapi kalau yang di sini ini komunitas terkecil yang diuntungkan, tetapi komunitas terbesar masih kesulitan untuk mencapai beberapa target. Kalau bisa ya di netral sobat ya, seperti itu ya. Lanjut untuk masalah keuangan ya, di sini ataupun kerjaan di sini kelihatannya setelah saya deteksi secara penerawangan ini kelihatannya 50-50, 50% bisa saja sebagian sahabat Leo akan dihantam rezeki entah dari mana datangnya. Yang jelas besar kecil syukuri. Nah, yang 50% satunya lagi sobat, di sini kelihatannya energi stuck ya. Jadi kalian masih ada suatu renungan, masih ada suatu pemikiran kapan bisa mencapai apa yang saya inginkan tentang keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya barusan mengatakan ini yang 50% yang kurang diuntungkan ya mungkin terimbas kalian kena di asmara, tapi kalian biarkan bisa saja merambat di faktor keuangan. Makanya segera netral sobat ya. Oke, meskipun demikian ketika saya mengatakan 50-50, ya semoga yang 50% yang baik ini mengena sama sahabat Leo di channel Ruang Batin. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ada suatu hantaman rezeki, adanya suatu kesenangan biar bisa sedikit meringankan beban kalian seputar keuangan. Cuman ya tetap ya jangan dibiarkan Leo segera di netral. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri amalkan karena ucapan dan doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beda dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jika tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak karena ini kan energinya luas mengajak. Nah, beda lagi ketika kalian konsultasi. Nah, di segmen terakhir sobat, sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan kalian sendiri sudah mengerti, merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan. Nah, jangan dibiarkan sobat, gitu loh. Tetapi ya harus kalian tindak lanjuti. Bagaimana caranya? Ini kan di luar logika. Ya, biar tidak hancur-hancuran, bagaimana cara untuk menindaklanjuti? 1. Segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2. Segera lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan. Kereskan itu akan lancar masuk sobat. Minimal akan ada sebuah perubahan, ada suatu perkembangan. Karena apa? Karena jelas tembok ataupun dinding penghalang itu kan sudah sirna ketika ada sebuah penetralan di situ. Nah, karena kan jelas nasib seseorang juga tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis
ketika orangnya sendiri tidak mau merubahnya sobat. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa ya, kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah memperjuangkan nasib itu sendiri. Di situ letak kuncinya sobat. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat Leo. Harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.